Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sinta Tiara dengan NIM 096. Di video kali ini kita bakal ngobrolin topik yang menarik banget, yaitu kebijakan klaster makanan dan minuman halal. Yuk kita simak videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai kebijakan klaster makanan dan minuman halal. Adapun untuk materi yang akan kita bahas di sini yaitu ada 4. Yang pertama, kita akan membahas mengenai klaster industri makanan dan minuman. Yang kedua, ada kebijakan pemerintah. Yang ketiga, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan yang keempat, yaitu kebutuhan akan produk halal. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu klaster industri makanan dan minuman. Pasar industri klaster makanan dan minuman halal di Indonesia pada saat ini sedang berkembang. Tetapi, potensi pasar klaster belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Dengan begitu, untuk menjaga kualitas dan loyalitas klaster makanan di Indonesia itu merupakan hal yang harus dioptimalisasikan agar klaster makanan halal Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya, perkembangan penjaminan halal di Indonesia. Produk halal makanan, minuman, dan lainnya sudah ditetapkan lebih dulu dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Sertifikat jaminan halal seperti pada makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi merupakan kegiatan pada perkembangan industri terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait jaminan produk halal. Maka pada saat itulah penjaminan terhadap hukum halal dan perlindungan terhadap konsumen menjadi tanggung jawab besar pribadi dan ulama, serta menjadi tugas pemerintah untuk mengatasi dan menjalankan melalui BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Adapun perkembangan penjaminan halal di Indonesia selanjutnya adalah Organisasi dalam Pengaturan Perdagangan Dunia atau juga disebut dengan CODEC, merupakan organisasi yang mengatur perkembangan produk halal. Dengan adanya peraturan yang dibuat, banyak negara-negara asing yang mendaftarkan produk bersertifikat halal karena produk halal bukan hanya digunakan oleh kaum muslim saja, namun banyak negara lain yang mengkonsumsinya. Kemudian ada regulasi produk halal. Di Indonesia, regulasi halal sudah ditetapkan secara jelas. Ketentuan dan peredaran makanan pada produk yang berasal dari bahan hewan babi telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 280/Menkes/Per/11 pada tahun 1976 ND. Pada pasal 2 menyatakan, pada kemasan makanan impor atau dalam negeri yang diproduksi menggunakan bahan dari babi, maka wajib diberi tanda peringatan. Regulasi selanjutnya pada nomor 76/Menkes/Per/3/78 tentang label dan periklanan makanan pada pasal 2 ND mengenai periklanan makanan seperti tulisan logo, lambang, gambar yang terdapat dalam label atau iklan makanan halal. Berdasarkan pemaparan tersebut menyatakan bahwa strategi pengembangan produk klaster makanan halal di Indonesia menjadi sebuah keharusan bagi Indonesia untuk melawan tantangan serta peluang yang sedang dihadapi. Strategi yang digunakan pada pengembangan produk halal diantaranya yaitu melakukan pembangunan dan memperluas kawasan industri halal di Indonesia, mengimplementasikan sertifikat halal pada penjualan UMKM. Selain itu juga peran konsumen sangat penting, memperhatikan barang dan jasa yang dikonsumsi seperti tidak membeli produk-produk lokal yang tidak bersertifikasi halal atau tidak terdapat BPOM. Dengan begitu pun produk-produk halal akan terus berkembang karena pengkonsumsinya banyak dan bahkan bukan hanya pada kalangan Islam saja, tapi kalangan non-muslim pun juga sudah banyak yang mengkonsumsi produk halal. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk klaster makanan dan minuman terutama berfokus pada pengembangan industri halal. Dengan penerapan wajib sertifikat halal pada makanan dan minuman yang beredar di Indonesia sejak tahun 2024. Pengembangan produk halal pada umumnya yaitu meningkatkan jumlah penggunaan label halal. LP POM MUI memegang penuh label halal di negara Indonesia
dan negara lain pun banyak yang meregistrasi label halal di Indonesia. Pada dasarnya, label halal yaitu catatan atau tulisan yang ditampilkan dalam kemasan produk. Untuk mendapatkan label halal harus memiliki sertifikat halal. Begitupun dengan industri pada produk sektor makanan dan minuman. Salah satu permintaan tertinggi pada pasar saat ini yaitu peminatan produk halal. Nah, dengan demikian Indonesia merupakan mayoritas kependudukan Islam, maka pemerintah harus lebih memantau untuk mengoptimalisasikan peluang dari produk halal tersebut. Nah, pengembangan yang harus dilakukan selain mengekspor bisa dengan memperbanyak permintaan pasar domestik saja, sebab sistem impor itu masih belum efektif seperti produk fashion muslim yang sudah banyak membanjiri pasar domestik. Kemudian di sini ada 5 kebijakan. Yang pertama yaitu melakukan pemetaan sektor industri produk halal agar dapat menyaingi negara lain. Yang kedua yaitu para produsen harus mengikuti kebijakan-kebijakan bersama untuk terus mendorong penerbitan sertifikat halal pada barang dan jasa. Yang ketiga yaitu memasarkan barang dan jasa seperti melakukan promosi dan mengenalkan produk halal pada publik dan memberikan pemahaman tentang seberapa pentingnya produk halal. Selanjutnya yang keempat yaitu selalu mengkoordinasi mengenai kebijakan produk halal kepada pemerintah serta memberikan perekonomian syariah menjadi pertumbuhan yang sejahtera. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu saling bekerja sama secara internasional tentang kepentingan industri dan produk halal demi membangun industri produk halal mendunia. Kemudian untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, dalam konteks pengembangan UMKM, metode klasterisasi dapat membantu dalam mengalokasikan sumber daya seperti dana, pelatihan, atau pendampingan secara lebih efisien sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok UMKM. Proses pemilihan, pencarian, dan pengambilan data itu dilakukan untuk menghasilkan sekumpulan data operasional yang akan digunakan. Selanjutnya untuk indikator implementasi sertifikasi halal pada UMKM yaitu ada demografi, pengetahuan, kesadaran, biaya, kapasitas SDM, sikap, kendala, dan juga produk halal. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan produk halal. Menurut Pew Research Center Forum on Religion and Public Life, jumlah penduduk muslim dunia diproyeksikan akan meningkat. Jumlah dari tahun 2010 yaitu 1,6 M jiwa dan akan meningkat sekitar 2,2 jiwa di tahun 2030. Dengan demikian, akan menjadi tantangan dan peluang terbesar Indonesia untuk menjadikan pendukung bagi para pelaku industri produk halal dunia, termasuk pada industri klaster makanan halal. Pada produk makanan halal tidak hanya berputaran pada kawasan muslim saja, tetapi banyak orang non-muslim mengkonsumsi produk makanan halal. Nah, dengan demikian, perlunya strategi para pelaku produsen serta pemerintah dan lembaga penting lainnya agar dapat mengembangkan klaster makanan halal dunia. Sementara, menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, strategi yang harus dikembangkan pada produk halal yaitu dengan melakukan pembangunan kawasan industri. Dan pada makanan berarti harus lebih memperluas kawasan industri halal klaster makanan. Dan peran pemerintah dalam pembangunan ini adalah membangun kembali produk halal dengan mengembangkan proyek pionir 3 kawasan industri halal, yaitu kawasan di Serang Modern Cikande Industrial Estate, Sidoarjo Safe and Look Industrial Park, dan di Bintan Inti Kepulauan Riau Halal Hub. Strategi selanjutnya yaitu melakukan literasi dan pengimplementasian sertifikat halal pada UMKM yang belum memiliki sertifikat halal pada produk yang dijual belikan. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya kali ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kebijakan klaster industri makanan dan minuman halal di Indonesia merupakan strategi penting untuk meningkatkan daya saing sektor ini, khususnya bagi UMKM. Kebijakan ini bertujuan membangun ekosistem kolaboratif antara pelaku usaha, pemerintah, akademisi, dan lembaga riset guna mendorong inovasi, efisiensi produksi, serta perluasan pasar domestik maupun global. Dukungan pemerintah, regulasi yang jelas, peningkatan literasi sertifikasi halal ini
dan pembangunan kawasan industri halal itu juga menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan ini. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan SDM, biaya, dan literasi pelaku UMKM, strategi penguatan dan literasi halal yang tepat itu diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.